Selamat siang, Assalamualaikum dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Axel Nathaniel dari kelas 12 IPS 1 dan teman saya Timothy Dilanggani dari kelas 12 IPS 1. Selamat siang. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai penelitian kami yang berjudul Pengaruh Online Shop terhadap perilaku hidup konsumtif. Untuk latar belakang, seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perubahan-perubahan yang dapat kita lihat dan rasakan di segala bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah di bidang internet. Manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya. Internet telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 sebesar 76,8% dari total populasi. Berdasarkan konten komersial yang paling sering dikunjungi, pengguna internet paling sering mengunjungi web online shop sebesar 82,2 juta atau 62%. Konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan. Kami sendiri juga merasakan bahwa dengan adanya online shop, kegiatan konsumsi kami juga berubah dengan sangat drastis. Maka dari itu, kami ingin meneliti tentang pengaruh online shop terhadap perilaku hidup konsumtif. Untuk permasalahan yang kami dapatkan, pernyataan masalah kami adalah perubahan perilaku hidup manusia yang menjadi konsumtif akibat mudahnya untuk berbelanja secara daring. Untuk rumusan masalah kami ada 5. Bagaimana pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif manusia? Yang kedua, seberapa besar pengaruh online shop terhadap perubahan perilaku manusia? Yang ketiga, apakah online shop lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap masyarakat? Keempat, apakah online shop mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat? Kelima, apa saja upaya yang dapat dilakukan agar online shop tidak mengubah perilaku manusia menjadi konsumtif? Lalu berdasarkan masalah kami, data yang diambil gabungan dari data kuantitatif dan kualitatif. Mahasiswa Fakultas Ekonomi di daerah Jakarta yang menerima dampak dari online shop. Untuk pernyataan tesis kami, online shop memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku konsumtif manusia. Kami memiliki 4 tujuan dari penelitian kami. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana pengaruh online shop terhadap perilaku hidup konsumtif manusia. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa besar pengaruh online shop terhadap perubahan perilaku manusia. Yang ketiga, mengetahui apakah online shop lebih banyak memberikan dampak positif atau dampak negatif. Dan terakhir, mencari tahu apakah online shop mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Jadi untuk manfaat penelitiannya kami ada 4. Yang pertama yaitu untuk memberikan solusi untuk dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah untuk mencari upaya apa saja yang dapat dilakukan agar online shop tidak merubah perilaku manusia menjadi konsumtif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran para masyarakat agar tidak memiliki perilaku yang konsumtif akibat mudahnya berbelanja secara daring. Dan keempat, dengan menganalisa dampak-dampak dan solusi yang dapat diberikan, maka dapat memungkinkan masyarakat untuk menahan godaan untuk boros-boros dan menghindari perilaku yang konsumtif. Sekarang kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk yang di penjelasan konsep ini, yang pertama yaitu adalah pengertian online shop atau belanja secara daring. Itu online shop merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa melalui media internet. Dan untuk keduanya, pengertian online shop menurut para ahli dari Mujiana dan Elisa menyatakan bahwa online shop itu proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang tersebut melalui internet. Dan menurut Sari di tahun 2015 itu menyatakan bahwa online shop itu suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet atau layanan jual beli. Dan yang terakhir adalah pengertian perilaku konsumtif menurut para ahli dari Sumartono tahun 2002 yang mengatakan bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan
yang berlebihan. Lalu kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk sumber kami mengambil sumber dari 2 jurnal. Yang pertama berjudul Pengaruh Online Shop Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang, ditulis oleh Eni Nuraini. Dan jurnal kedua berjudul Pengaruh Online Shop pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif, ditulis oleh Reda Hagiro. Untuk jurnal 1, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berupa data angka-angka dan analisis data berupa statistik. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Untuk yang jurnal kedua, itu penelitiannya menggunakan metode pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif di saat yang bersamaan. Lalu juga jurnal ini memiliki banyak sekali tabel mengenai perilaku konsumtif tentunya yang dibagi menjadi bermacam-macam kategori. Lalu yang ketiga itu jurnal ini memiliki penjelasan yang sangat lengkap dari banyak data-data tersebut yang sudah dikategorikan. Dan pada akhirnya jurnal penelitian ini dapat memberikan gambaran perilaku konsumtif yang baik yang dipengaruhi oleh online shop. Mari kita lanjut ke bab 4, yaitu temuan dan pembahasan. Untuk jurnal 1, jurnal ini menjelaskan mengenai penetrasi internet di Indonesia dan pengaruh online shop terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Wali Songo Semarang. Dari jurnal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa online shop sangat diminati masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi. Perilaku konsumtif ini jadi karena berbagai macam faktor. Selain faktor kemudahan dalam pembelian online, faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumtif antara lain faktor kualitas informasi, faktor harga, dan kualitas produk yang dimiliki oleh toko online tersebut. Kesimpulan yang didapatkan adalah hanya variabel kemudahan dan harga yang berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, sedangkan variabel kualitas informasi dan kualitas produk tidak berpengaruh. Lalu untuk yang jurnal keduanya itu adalah jurnal ini menjelaskan mengenai perkembangan teknologi yang semakin maju telah menumbuhkan pengaruh yang lebih variatif kepada penggunanya. Lalu ada aplikasi media sosial Instagram yang sudah banyak digunakan oleh orang di zaman sekarang ini, yang digunakan untuk berbisnis, berbagi foto, mengunggah foto, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, jurnal menyatakan bahwa banyak mahasiswa FISP ISU itu sudah terpengaruh oleh media sosial Instagram dan membuat mereka menjadi lebih boros, terutama dalam menggunakan uangnya, karena mereka menjadi keseringan belanja produk-produk yang hanya sesuai keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan untuk hidupnya. Oleh karena itu, banyak data-data tabel yang menunjukkan mengenai mahasiswa tersebut itu menyatakan bahwa mahasiswanya menggunakan uangnya untuk membeli produk yang sebenarnya tidak begitu penting untuk kehidupan mereka. Lalu kita lanjut ke bab 5. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya variabel kemudahan dan harga yang berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Sedangkan variabel kualitas informasi dan kualitas produk tidak berpengaruh. Dan untuk saran dari kami, yang pertama itu adalah kurangi pembelian produk di online secara berlebihan. Lalu yang kedua adalah jangan boros dalam pemakaian uang, dan hematlah uang kita untuk membeli produk terutama yang penting-penting saja untuk kebutuhan hidup kita. Tidak usah berbelanja yang sesuai dengan keinginan kita saja. Dan yang paling penting juga, kita kadang jangan terlalu tergoda oleh beberapa iklan yang
bertampilan menarik, karena iklan tersebut belum tentu memberi produk yang baik juga untuk kebutuhan kita. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.